Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama kakak Dadan Ramdhani. Di video ini kakak akan membahas tentang bilangan bulat. Kakak mau tanya dulu nih, dari teman-teman apakah sudah ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Kak, bilangan bulat itu bilangan yang bulat. Kak, bilangan bulat itu yang bisa dijumlahkan. Kak, bilangan bulat itu yang positif dan negatif. Ya, itu bisa dibilang ke dalam bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini adalah bilangannya yang bulat ya, bukan bilangan misalnya bentuknya itu bulat, tapi bilangannya yang bulat. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, nah di sini kakak akan membahas tentang bilangan bulat. Yang pertama di sini ada bilangan positif dan negatif. Tentunya teman-teman juga sudah tahu ya, bilangan itu ada yang positif dan juga negatif. Nah, di sini akan menggunakan garis bilangan agar lebih mempermudah teman-teman untuk mengerti gitu atau untuk paham dengan bilangan positif dan negatif. Nah, di sini ada garis bilangan yang jika ke kanan itu positif, lalu jika ke kiri itu negatif. Nah, jadi ingat ya teman-teman, jika garis bilangannya itu ke kanan, maka positif bilangannya, dan jika ke kiri itu bilangannya nanti akan negatif. Kita langsung saja. Di sini ada bandingkan pasangan-pasangan bilangan berikut dengan menggunakan tanda pertidaksamaan. Pasti teman-teman juga sudah tahu ya, bahwa pertidaksamaan itu kan ada yang lebih dari, ada yang kurang dari, ada yang sama dengan gitu. Di sini ada positif 3 dengan positif 4. Nah, di sini masih ada tanda ya, yang dimana positif itu kan biasanya ditandai dengan tanda seperti ini. Nah, ini positif, lalu ini negatif. Nah, di sini ada positif 3 ditambah dengan, positif 3, berapa sih pertidaksamaannya dengan positif 4? Nah, kita lihat di sini ada kan ini positif 3. Lalu di sini ada positif 4. Lebih besar kemana gitu? Jadi positif 3 ini lebih besar atau lebih kecil dari positif 4. Jika dilihat dari sini, kan positif itu ke kanan. Maka 3 ini lebih kecil daripada positif 4. Kenapa? Karena positif ini ke kanan gitu. Jadi 3 kurang dari 4 atau lebih kecil dari 4. Lalu ada positif 1 dengan negatif 2. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa di sini kan ada positif, di sini negatif. Tentu, jika negatif itu ke kiri dan jika positif itu ke kanan, maka yang lebih besar itu pasti yang positif. Nah, jadi 1 lebih besar daripada negatif 2. Meskipun di sini kan di sini 1, di sini 2. Kan secara yang kita ketahui bahwa 1 itu lebih kecil daripada 2, akan tetapi di sini positif dan di sini negatif. Selanjutnya itu ada positif 1 dan negatif 3. Sama seperti yang tadi, nah positif pasti lebih besar daripada negatif. Jadi, 1 ini lebih besar daripada negatif 3. Jika kita melihat kepada negatif dan positifnya. Lanjut dengan menurutkan bilangan bulat. Nah, kita sekarang mengurutkan bilangan bulat. Nah, dari terkecil sampai terbesar dimulai dari kiri ke kanan. Sebaliknya, dari terbesar sampai terkecil dimulai dari kanan ke kiri. Yuk kita coba urutkan bersama-sama. Kan di sini ada negatif 20, di sini ada 10, lalu di sini ada negatif 15, lalu ada 8, ada negatif 11, ada 5, ada negatif 6, ada 15. Kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Ingat, terkecil sampai terbesar dimulai dari kiri ke kanan. Kan tadi kiri itu negatif, lalu ke kanan itu positif. Kita urutkan. Yang terbesar di sini apa yang negatif? Ada 20, ada 15, 11, dan 6. Nah, yang terkecil atau yang terbesar dari negatifnya. Dari yang terkecil ya. Yang terkecil di sini adalah negatif 20. Lalu kiri ke kanan, negatif ke positif. Di sini ada 15. 15. Lalu negatif 11. Selanjutnya ada negatif 6. Kalau negatif, semakin kecil angkanya, itu semakin besar nilainya.
Contohnya itu negatif 20 dengan negatif 6. Maka negatif 6 ini nilainya lebih besar daripada negatif 20. Oke, selanjutnya kita ke kanan, ke positif sekarang. Nah, kalau positif itu dimulai dari yang terkecil. Ini 5, nah, 5, lalu ada 8, 8, ada 10, lalu ada 15. Nah, yang kedua itu urutkan dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil. Yang terbesar sampai yang terkecil, berarti dari kanan ke kiri. Yang pertama, nah ini kebalikan saja dari sini. Kita balikan saja, jadi 15, 10, 8, 5, negatif 6, negatif 11, negatif 15, negatif 20. Jadi itu hasil dari kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, yang selanjutnya itu ada penjumlahan. Nah, di sini kakak masih menggunakan garis bilangan ya. Nah, di sini kan 0. Ini tuh titik awal, titik pangkal. Sini ada positif 3. Nah, berarti kita loncat ke sebelah kanan sebanyak 3 kali. Karena di sini ada positif 3. 1, 2, 3. Lalu ditambahkan dengan positif 4. Nah, kita geser lagi ke sebelah kanan atau loncat lagi ke sebelah kanan sebanyak 4 kali. Kan di sini 3, kita tandai dengan angka 3. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sudah 4 kali. Hitung. Jadi 3, loncat 4 kali ke sebelah kanan itu sudah berapa nilainya? Jadi 3, sini 4, 5, 6, 7. Nah, berarti di sini nilai dari positif 3 ditambah dengan positif 4 sama dengan 7. Lalu yang selanjutnya itu ada positif 2 ditambah dengan negatif 6. Seperti yang tadi, ini 0 titik awal, kita loncat ke sebelah kanan itu 2 kali. Karena di sininya 2 ya yang awal-awal. 1, 2, ini 2. Lalu ditambah dengan negatif 4. Maaf, ditambah dengan negatif 6. Maka kita loncat ke sebelah kiri itu sebanyak 6 kali. Nah, kita hitung ya, sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung. Nah, agar lebih mudah, hitung dari titik pangkal ini, titik awal, yaitu 0. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Maka hasil dari positif 2 ditambah dengan negatif 6 adalah negatif 4. Nah, agar lebih mudahnya lagi teman-teman, di sini kakak kasih tips nih. Di sini ada sama dengan dijumlah, beda sama dengan dikurang. Bisa teman-teman ingat-ingat dengan kata ini, dengan kata salju beku. Nah, salju beku. Meskipun di sini L-nya tidak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman ingat-ingat aja. Jadi kan kalau kata salju beku itu agak kurang bisa gampang diingat ya. Tapi jadi salju beku. Sama dengan dijumlah, beda sama dengan dikurang. Itu ingat-ingat ya teman. Jadi bila mana kan positif 2 ditambah dengan negatif 6. Nah, ini kan negatif. Bila itu nanti dikurang. Jadinya positif 2 dikurang dengan 6. Nah, ini. Kenapa? Karena ini beda. Kalau sama, misalnya 3 ditambah dengan 4. Nah, positif 3 ditambah dengan positif 4. Nah, ini positif ya. Maka hasilnya nanti akan menjadi 3 ditambah 4. Nah, karena ininya sama. Nah, ininya sama semua. Kalau berbeda, itu dijumlah. Selanjutnya itu ada pengurangan, teman-teman. Nah, di sini kita masih mengurang garis bilangan ya, agar lebih mudah memahaminya. Positif 2 dikurangi dengan positif 4. Nah, ini titik pangkal, titik awal itu 0. Positif 2 kita loncat ke sebelah mana? Ke sebelah kanan ya. Jadi 1, 2. Nah, ini positif 2. Lalu dikurangi. Nah, ini positif 4. Kita lihat ininya ya. Positif 2 dengan positif 4.
kita geser ke sebelah kanan sebanyak 4 kali dari titik awal ini. Jadi gini teman-teman, ketika penjumlahan itu kan dari awal lagi. Contoh, ini titik pangkalnya 0. Kalau penjumlahan itu setelah angka yang pertama. Jadi gini, misalnya 2 ditambah 3 seperti yang tadi. 1, 2. Nah, berarti 1, 2. Di sini 2. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Lalu ditambah lagi dengan 3. Maka dihitungnya dari sini. 3, 1, 2, 3. Ini 3, 4, 5. Posisi 5. Nah, hitungnya itu dari sini. Dari titik pangkal 0. Nah, sampai ke sini. Kalau pengurangan, ini seperti ini teman-teman. Yang awal positif 2. Di 1, 2. Nah, positif 4. Kita hitung lagi dari titik pangkal. Dari 0. Jadi 1, 2, 3, 4. Di sini 4. Positif ya. Lalu, jarak dari 4 ke 2 ini berapa? Jadi kita lihat, dari positif 4 ke 2 ini jaraknya berapa? Jaraknya itu 2. Kan 1, 2. Jaraknya itu 2. Akan tetapi, karena di sini ada dikurangi ya, kita lihat arahnya. Arahnya itu ke kiri atau ke kanan. Karena ini arahnya ke kiri, maka hasilnya negatif. Nah, ini hasilnya negatif. Sama dengan yang tadi, salju beku. Nah, sama itu. Sama dengan dijumlah. Beda itu sama dengan dikurang. Sama saja seperti yang tadi, tapi jika teman-teman masih bingung dengan salju beku, nah teman-teman melihat yang arahnya ini. Ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri itu negatif, kalau ke kanan itu positif. Jadi hasilnya ini adalah negatif 2. Nah, yang kedua itu negatif 1 dikurangi dengan positif 3. Ini negatif 1 ke sini ya, loncat 1 kali. Lalu ini positif 3. Kita hitung 1, 2, 3. Positif 3. Kita hitung nih. Jarak dari positif 3 ke negatif 1 itu berapa? Jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Jaraknya adalah 4. Dari 3 ke negatif 1 ini, arahnya ke mana? Ke sebelah kiri kan? Berarti ini hasilnya adalah negatif 4. Sama dengan jika kita menggunakan salju beku, negatif 1 dikurangi dengan positif 3. Karena ini beda, jadinya ini dikurang. Jadi negatif 1 dikurang dengan 3. Nah, 1 ditambah dengan 3 itu negatif 4. Sama saja. Selanjutnya itu ada perkalian. Munir berjalan ke arah timur dengan kecepatan 70 meter per menit. Titik awal ditetapkan sebagai 0 meter. Arah ke timur sebagai arah positif. Melewati 1 menit dihitung sebagai 1 menit. Di titik manakah Munir setelah berjalan 1 menit? Setelah 2 menit. Di titik manakah dia semenit sebelumnya? 2 menit sebelumnya. Tandai dengan anak panah lokasi Munir menggunakan diagram berikut ini. Nah, di sini ada garis bilangannya teman-teman. Kalau ke barat itu negatif, kalau ke timur itu positif. Sama seperti yang tadi, 70 meter per menit. Nah, ini 70 meter, ini 1 menit. Yang ditanyakan itu setelah berjalan 1 menit. Nah, setelah berjalan 1 menit, itu mencapai 70 meter, ini 1 menit. Setelah 2 menit itu mendapatkan jarak 140 meter. Jadi dikali ya teman-teman. 2 menit itu jadi 2 menit dikali dengan 70 meter. 70 meter ini adalah jaraknya. Jarak yang ia tempuh. Lalu di titik manakah dia semenit sebelumnya? Semenit sebelumnya berarti di sebelah kiri. Yaitu negatif 70. Lalu 2 menit sebelumnya itu ke sebelah kiri lagi. Sehingga mendapatkan hasil 140.
Nah, jaraknya itu dalam 2 menit sebelumnya, lalu 2 menit setelahnya. Perkalian itu bisa teman-teman dapat dari 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, ini 2 dikali 3. Jadi 2 ditambah 2 itu 4, 4 ditambah 2 itu 8. Nah, ini bisa teman-teman dapat dari misalnya 2 dikali 3. Misalnya 2 dikali 3. Ini juga sama. Ketika teman-teman misalnya 70 meter, 70, teman-teman ingin misalnya 70 dikali 2. Karena di sini 2 menit, maka 70 dikali 2. 70-nya ini tambah dengan 70 lagi, 2 kali. Maka hasilnya adalah 140. Nah. Oke, kita hapus ya teman-teman. Di sini ada seperti yang tadi salju beku. Tetapi di sini ada sama positif, beda dengan negatif. Nah, sama ini positif, beda ini negatif. Maksudnya gimana, Kak? Nah, maksudnya gini. Positif ketika dikalikan dengan positif itu akan menjadi positif. Positif dengan negatif itu akan menjadi negatif. Nah, negatif dengan negatif itu akan menjadi positif. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, ingat ya, positif dikali dengan positif, ini akan menjadi positif. Positif dikali dengan negatif, sama dengan negatif. Negatif dikali dengan negatif, itu akan menjadi positif. Selanjutnya itu ada perpangkatan atau eksponen. Sebuah bilangan yang dikalikan dengan dirinya beberapa kali. Yang pertama, ada 5 kuadrat atau 5 pangkat 2. Perpangkatan ini berarti hasilnya, caranya itu teman-teman pecah menjadi 5 dikali dengan 5. Nah, 5 kuadrat ini hasil dari 5 dikali 5. Maka 5 dikali 5 itu hasilnya adalah 25. Lalu ada 2/3 pangkat 2. Nah, kita coba ke pecahan ya teman-teman, agar teman-teman nanti mudah gitu mengingatnya. 2/3 ini hasil dari perkalian lagi ya. Karena 5 pangkat 2 ini sama, nah ini 5 dikali 5, maka ini juga sama. Jadi 2/3 sama. Hasilnya adalah pembilang dikali dengan pembilang. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4 per penyebut dengan penyebut. 3 dikali 3 dengan 3 hasilnya adalah 9. Lalu yang selanjutnya itu 2 pangkat 4. Nah, sama saja dengan yang 5 pangkat 2 ya. 5 kali 5, nah ini juga 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Tergantung dengan pangkat. Kalau ini 2 pangkatnya, berarti 2 kali 5-nya. Kalau ini 4, maka 2-nya itu 4 kali. 2 dikali 2 itu 4. 4 kali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Nah, ini hasilnya adalah 16. Selanjutnya ada pembagian. Nah, isilah kotak ini dengan bilangan yang sesuai. Yang pertama, nah ini kotak ya. Berarti kita belum tahu nih apa isinya. Jadi kita harus isi dengan bilangannya. Bilangan berapa yang jika dikali 2 itu hasilnya 6. Kalau 2 dikali 2 itu 4. Nah, kita coba di perkalian 2 ya. 1 dikali 2 itu sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita lihat. Yang hasilnya itu 6 berapa? Nah, ini ya. Yang hasilnya 6. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti ini hasilnya adalah 3. Nah, kali 2 sama dengan 6. Kita lihat yang kedua. Ini kotak dikali dengan positif 2 sama dengan negatif 6. Hasilnya berapa? Ada kemungkinan di sini ada positif, bisa negatif. Jika positif, maka nantinya akan menghasilkan positif lagi. Karena positif dikali dengan positif itu hasilnya adalah positif. Jadi kemungkinannya itu adalah negatif. Maka karena di sini sama ya. Di sini jika kita menggunakan negatif, misalnya negatif 3 dikali dengan 2,
maka hasilnya akan menjadi negatif. Kenapa? Karena seperti yang tadi, positif dikali dengan positif itu akan menjadi positif. Sedangkan jika beda, positif dikali dengan negatif hasilnya adalah negatif. Nah, di sini sama. Berarti kita bisa menggunakan negatif 3. Negatif 3 dikali dengan 2 sama dengan negatif 6. Kak, kenapa sih seperti ini? Kan ini pembagian bukan perkalian. Ini sama saja ya teman-teman. Jika kita mencari pembagiannya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. 6 dibagi dengan 2 sama dengan berapa? Ini sama saja. Seperti ini berapa dikali dengan 2 hasilnya itu 6. Jadi sama saja ya teman-teman. Seperti dibalik lah. Nah, ini 6 dibagi 2 sama dengan hasilnya berapa? Kita lihat di sini. 3 dikali 2 sama dengan 6. Hasilnya adalah 3. Lalu ini. Negatif 6 dibagi dengan 2 sama dengan, lihat hasilnya di sini. Negatif 3. Jadi, bisa dikatakan, ketika teman-teman ingin mencari misalnya 6 dibagi 2, hasilnya berapa? Kita lihat di perkalian 2. Yang hasilnya 6 itu berapa? Kita lihat di sini. Di perkalian 2, yang hasilnya 6 itu adalah 3. Kita lihat jika negatif 6 dibagi 2 sama dengan berapa? Kita lihat di perkalian 2 yang hasilnya negatif 6. Hasil negatif 6 itu antara ini, yaitu negatif 3. Nah, contoh. Nah, kita hapus dulu ya. Kita hapus terlebih dahulu agar mempunyai ruang. Oke. Yang pertama, itu 14 dibagi dengan 7. 14 dibagi dengan 7 sama dengan, kita lihat di perkalian 7 yang hasilnya 14. 1 dikali 7 sama dengan 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. 3 dikali 7 sama dengan 21. Kita lihat 14 dibagi 7 berapa? Nah, 14. Jadi 14 dibagi 7 sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 dikali dengan 7 itu hasilnya 14. Lalu negatif 18 dibagi dengan 3 sama dengan, kita lihat di perkalian 3 ya. Misalnya 1 dikali 3 itu kan 3. 2 dikali 3 itu 6. 3 dikali 3 itu 9. 4 dikali 3 12. 5 kali 3 15. 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Jadi di sini adalah hasilnya itu negatif 6. Kenapa negatif 6? Karena di sini negatif. Karena positif dan negatif itu akan menjadi negatif. Ketika negatif 6 dikali dengan 3 itu hasilnya adalah negatif 18. Oke. Selanjutnya itu ada negatif 2 per 5 dibagi dengan 2 per 3. Kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini negatif 2 per 5 dibagi dengan 2 per 3. Kita balik yang sebelah kanan agar menjadi perkalian. Nah, negatif 2 per 5 dikali 3 per 2. Kalau sudah perkalian seperti ini, sama seperti yang tadi, yang ada di perpangkatan, yang eksponen. Nah, pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Maka negatif 2 dikali dengan 3 hasilnya adalah negatif 6 per 5 dikali 2 itu 10. Nah, ini bisa diperkecil lagi teman-teman. Bisa diperkecil lagi Kak? Iya bisa. Jadi kita bagi saja keduanya dengan 2. Nah, ini bagi 2. Hasilnya adalah 6 dibagi 2. Di perkalian 2 yang hasilnya 6. Seperti tadi. Nah, ini ya. Hasilnya adalah 3. Berarti negatif 3. Per 10 dibagi 2. Di perkalian 2 yang hasilnya 10 adalah 5. Jadi negatif 3 per 5. Kita masuk ke latihan ya teman-teman. Yang pertama itu ada 2 ditambah dengan negatif 2. Ingat salju beku. Nah, sama di jumlah, beda dikurang. Karena ini beda, berarti dikurang.
2 dikurang dengan 2 sama dengan 0. Lalu yang ketiga, ini ada 3 dikurangi dengan negatif 3. Nah, ini sama saja, jadi nantinya dijumlah. Jadi 3 ditambah dengan 3 sama dengan 6. Kenapa? Karena ini negatif dengan negatif. Ininya positif. Lalu 4/3 dikali dengan 2/3. 4 kali 2 hasilnya adalah 8/3 dikali 3. Hasilnya 9. 5/2 dibagi dengan 3/4. Nah, jadi 5/2 seperti yang tadi ya, di pembagian dikali dengan 4/3 sama dengan 5 dikali 4 itu hasilnya adalah 20 per 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Selanjutnya 7 ditambah 4 dikali 2. Nah, kalau ada yang seperti ini teman-teman, kita hitung yang perkalian dulu. Nah, jika ada negatif dengan pembagian, kita dahulukan yang pembagian terlebih dahulu. Jika ada positif dan pembagian, kita dahulukan yang pembagian terlebih dahulu. Nah, jadi 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Berarti jadi 7 ditambah 8. 7 ditambah 8 hasilnya adalah 15. Selanjutnya ini ada latihan lagi teman-teman. Nah, latihan ini coba teman-teman kerjakan ya, seperti yang sudah kakak bahas tadi. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.